Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita banggakan, mahasiswa-mahasiswi MPI semester 2 pada mata kuliah filsafat umum. Betul ya? Ini kita masuk pertemuan yang kedua, tetapi dihitung yang pertama dan kedua. Jadi kita gabungkan saja. Ya. Sebelumnya Ustadz sudah mengirimkan RPS. Sudah pada lihat? Sudah pada buka belum RPS-nya? Siapa yang sudah buka? Oh, baru buka RPS. Ya, kalau sudah buka, sudah lihat. Sebelumnya sudah pernah dengar kata filsafat? Sudah? Siapa yang tahu filsafat? Coba. Habibi? Ikhlas? Ya. Kalau dari bahasa Yunani, Ustaz. Oh, dari bahasa Yunani? Dari bahasa filosofia. Oke. Cinta dan kebijaksanaan. Masya Allah, cinta kebijaksanaan, ini bacaannya luar biasa. Yang lain, yang selain ikhlas, siapa lagi yang sudah pernah mendengar membaca? Siapa? Ya, baik teman-teman sekalian. Mata kuliah filsafat umum ini merupakan mata kuliah dulu disebut dengan mata kuliah MKDU. Mata kuliah MKDU itu adalah mata kuliah dasar umum. Ini gak bawa. Ya, mata kuliah filsafat umum ini merupakan mata kuliah dasar umum, mata kuliah yang menjadi wajib diambil oleh hampir seluruh mahasiswa di prodi keislaman. Jadi ada mata kuliah dasar umum di prodi umum, itu misalnya ada bahasa Indonesia, kemudian ada PKN, ada bahasa Inggris, ya. Nah, untuk prodi-prodi keislaman masuk di situ ada filsafat, ada Al-Qur'an, hadis, dan beberapa lagi mata kuliah itu. Nah, mata kuliah filsafat umum ini menjadi dasar dari mata kuliah yang lain, karena dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa bisa memiliki kemampuan menganalisa. Jadi salah satu tujuan kita kuliah adalah kita mengoptimalkan kemampuan analisa pikiran kita. Ya, kita boleh saja menjadi seorang pedagang, tetapi pedagang yang bisa menganalisa pasar, bisa menganalisa untung rugi, bisa menganalisa kesempatan, peluang dan lain sebagainya. Kita misalnya menjadi guru, tetapi gurunya tidak hanya sekedar ilqaul ma'lumat, tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi guru yang memiliki metodologi pembelajaran dan tujuan-tujuan yang jauh ke depan. Nah, ketika berbicara filsafat ini bisa dimaknai dengan 3 cara. Ya. Yang pertama tadi filsafat sebagai cara berpikir. Jadi pembelajaran filsafat itu lebih kepada arah merubah atau mengoptimalkan daya pikir kita. Bagaimana cara berpikir yang benar. Itu yang pertama. Jadi kalau di sini filsafat sebagai alat. Ya. Misalnya kita belajar di pesantren atau di sekolah itu ada grammar, ada nahwu dan shorof. Nah, kita belajar nahwu dan shorof dan grammar itu seharusnya bisa dipakai untuk berbicara dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, jadi keilmuan ini berusaha untuk memperbaiki atau menstandarkan cara bicara kita. Kalau nahwu dan shorof itu misalnya supaya tidak salah ngomong, grammar juga supaya tidak salah ngomong, itu ya.
Nah, tapi orang banyak yang bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, dia gak tahu grammar, tidak tahu nahu sorof. Maka filsafat pun sama. Banyak orang yang dalam praktek kehidupannya dia berfilsafat, tetapi dia tidak mengetahui atau tidak memahami filsafat sebagai sebuah materi pembelajaran. Nah, itu tadi pertama, filsafat sebagai alat untuk merubah atau untuk melatih cara berpikir. Kemudian yang kedua, filsafat sebagai cara hidup. Ya. Filsafat sebagai cara hidup senantiasa kita dapatkan misalnya dalam quotes. Apa quotes itu? Kata-kata apa? Kata-kata gombal. Nah, ada kan? Ya. Kalau dulu kata-kata itunya. Quotes ini lebih banyak kepada kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi yang mempertanyakan the deeply thinking, ya. Al-afkar al-amiqah fi nufusina, hal yang paling dalam diri kita. Misalnya ini yang di pesantrennya ada tulisan, kalau di Darun Najah itu ketika masuk di pesantren Darun Najah ada tulisan, ke Darun Najah apa yang kau cari. Nanti kita ganti, ke Universitas Darun Najah apa yang kau cari. Ini pertanyaan ini, ya, pertanyaan bukan hanya sekedar pertanyaan biasa yang menjadi hiasan di gedung-gedung, bukan. Tapi pertanyaan ini merupakan pertanyaan filosofis. Kenapa pertanyaan filosofis? Kenapa? Karena dalam. Dia menanyakan hal terdalam. Ngapain sih ke sini? Ngapain kuliah? Ada yang kuliahnya itu kan, saya kuliah ini disuruh orang tua. Ada yang kuliah. Ya, saya pernah ketemu dengan teman psikolog yang mana dia mendapatkan pasien. Nah, psikolog itu kan pasien juga, sama dengan dokter, ya. Dia menceritakan ada seorang mahasiswa lulus kedokteran dari universitas ternama di Indonesia, tetapi dia tidak mau jadi dokter. Setelah lulus dari kedokteran, dia datang ke ibunya, "Ibu, ini ijazah kedokteran saya. Buat ibu, saya mau jadi seniman." Itu ada. Ya. Ada. Termasuk di Darun Najah, ada salah satu pimpinan di Darun Najah, dia sama orang tuanya itu disuruh masuk jurusan hukum di salah satu universitas ternama di Jawa Tengah. Nah, tidak usah disebutin karena Darun Najah juga ternama, universitas ternama di Jakarta. Darun Najah. Setelah selesai dari Fakultas Hukum, diberikan ijazahnya ke ibunya, "Ibu, saya tidak mau jadi notaris, saya tidak mau jadi praktisi hukum, saya mau jadi seniman. Saya sudah dapat ijazah dari sekolah ilmu seni." Nah, ada itu sekolah ilmu seni. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang berkenaan dengan cara hidup, ya. Dan filsafat itu tadi bisa berkenaan dengan cara hidup. Apa yang sesungguhnya kita cari? Apa yang sesungguhnya kita inginkan? Kalau teman-teman punya duit 5 juta, kira-kira apa yang pertama kali ada dalam pikiran teman-teman? Ganti HP? Hah? Sodako, Masya Allah, keren. Nah, ini menjadi cara hidup tadi. Nah, ketika nanti berbicara cara hidup dalam filsafat banyak sekali alirannya. Misalnya ada aliran idealisme, ada aliran pragmatisme, ada aliran hedonisme. Pernah dengar kata-kata itu? Hedonis, pragmatis, idealis. Ada lagi komunis, sosialis, kapitalis. Itu semuanya merupakan ideologi-ideologi yang berasal dari filosofi yang melihat bagaimana cara mereka hidup. Yang penting saya kaya. Kita harus menguasai semua kekayaan, mengkapitalisasi. Kapitalis. Ya. Semua orang boleh menjadi kaya sekaya-kayanya. Indonesia, yang kaya di Indonesia itu menguasai hampir 80% tanah di Indonesia. Ya.
80% atau berapa puluh persen dikuasai hanya oleh beberapa gelintir orang. Ada lagi yang sosialis, tidak boleh ada yang lebih kaya dari pemerintah. Hanya boleh masyarakat itu punya tanah sekian meter persegi saja. Itu pernah terjadi di Indonesia. Ketika masih ada zaman PKI, banyak tanah-tanah yang diambil alih oleh pemerintah, mengatasnamakan pemerintah oleh partai PKI itu, karena dalam pandangan mereka kekayaan itu adalah milik bersama. Nah, ini dua kubu yang berbeda, kapitalis dan komunis, sosialis. Nah, antum yang mana? Bagaimana dengan Islam? Nah, dalam Islam kita senantiasa diajari untuk berlaku pertengahan, at-tawassut. Kita boleh kaya, tapi kita diajarkan, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kita boleh kaya, tapi kita diharuskan atau dianjurkan untuk bersedekah. Kita boleh kaya, tetapi kita juga mengenal ajaran wakaf, yang mana ketika kita mewakafkan, keberkahan dan kebermanfaatan dari harta kita itu menjadi lebih panjang, ya. Nah, ini cara hidup. Jadi pertama, filsafat sebagai alat untuk menguatkan pola berpikir, kemudian sebagai cara hidup, maka ada istilah filsafat hidup atau prinsip hidup. Kamu mau kuliah nggak? Anak mah kuliah, terserah kamu aja deh. Kamu kuliah, aku kuliah. Nah, ini orang nggak punya prinsip, nggak punya filsafat. Kamu mau lanjut nggak? Saya mah terserah kamu aja. Tuh kalau kayak gini nanti, kamu mau nikah nggak? Terserah kamu aja. Loh, gimana? Tuh, harus punya prinsip, harus punya falsafah hidup. Maka yang namanya orang di kampus, di universitas, salah satunya itu harus punya filsafat hidup. Untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, filsafat ini sebagai disiplin ilmu, ya. Jadi filsafat sebagai disiplin ilmu, sama dengan keilmuan-keilmuan yang lain seperti tafsir, seperti apa lagi? Di semester 2 ada apa aja? Ilmu kalam, apa lagi? Ada Quran hadis, ya, ada psikologi, gitu. Ada kedarunajahan. Nah, kedarunajahan juga merupakan mata kuliah yang ingin menjelaskan darunajah supaya betul-betul dipahami dan tidak keluar dari prinsip-prinsip dari filosofisnya. Nah, apa yang ingin dicapai dari mata kuliah ini? Nah, setelah selesai dari mata kuliah ini, harapannya pertama mahasiswa itu paham makna filsafat. Tadi Ikhlas Habibi sudah menjelaskan secara bahasa. Secara bahasa, bahwa filsafat secara bahasa banyak dikenal berasal dari bahasa Yunani, dari kata filosofia. Jadi gabungan dari kata filosofia menjadi filsafat. Apa itu filosofia? Kenapa muncul kata ini? Kata ini muncul pertama kali ketika ada seorang filosof Yunani yang bernama Pitagoras. Tahu Pitagoras? Siapa? Rumus segitiga Pitagoras. Nah, dia yang menemukan rumus segitiga Pitagoras, dia adalah seorang filosof. Nah, ketika itu Pitagoras ditanya oleh seseorang, "Hai Pitagoras, apakah engkau seorang yang bijaksana?" Nah, dengan lemah lembut, dengan tawadhu. Nah, tawadhu itu apa? Dengan rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah hati dia mengatakan, "Saya bukan orang yang bijaksana, tetapi saya orang yang cinta kebijaksanaan." Kenapa dia menjawab seperti itu? Karena untuk menjadi bijaksana itu tidak mudah. Betul. Untuk menjadi bijaksana itu tidak mudah itu ya. Hanya bisa mencintai. Ya. Tapi syukur-syukur bisa menjadi orang bijaksana. Nah, itu dari situ muncul kata filsafat berkembang. Kemudian banyak kalau bahasa asing ke bahasa kita itu bahasa asing dipakai di kita disaring, ditranslate mah terjemahin.
Istilah misalnya masjid. Masjid itu kan bahasa Arab, masjid, musola, madrasah. Serapan. Oh, diserap. Nah, bahasa filosofia itu diserap ke dalam bahasa Arab menjadi falsafah. Menjadi falsafah. Diserap lagi ke dalam bahasa Indonesia menjadi filsafat. Nah, bahasa Indonesia banyak juga menyerap dari bahasa Arab tadi kata-kata falsafah. Sumpah, palapa, falsafah bukan gitu. Falsafah itu ya. Nah, itu jadi mahasiswa mampu memahami makna filsafat, kemudian sejarahnya. Ya. Nah, dalam mengkaji filsafat ada 3 metode dalam mengkaji filsafat. Yang pertama, kajian filsafat menggunakan pendekatan sejarah. Biasanya ini buku-buku filsafat barat, pendekatannya pendekatan sejarah. Nah, ada 3 metode dalam pembelajaran filsafat. Yang pertama menggunakan metode sejarah. Ya. Metode sejarah biasanya banyak digunakan ketika membicarakan filsafat barat. Mereka membagi barat itu ke dalam 3-4 periode. Ada masa-masa Dark Ages, atau ada istilahnya itu zaman pertengahan, zaman modern, zaman postmodern. Ada lagi zaman sebelum zaman pertengahan, itu zamannya Plato, Sokrates, Plato dan Aristoteles dan lain sebagainya. Itu menggunakan pendekatan sejarah. Jadi sejarah kemunculan filsafat dari mulai di Yunani berkembang. Ya. Kemudian ada metode menggunakan metode tokoh. Jadi tokoh-tokohnya dimunculkan. Tadi ada Pitagoras, ada lagi Sokrates, Plato, Aristoteles, itu dari Yunani semuanya. Ya, dari Islam itu ada Al-Kindi, Al-Farabi, ada Imam Al-Ghazali, ada Ibn Rushd, ada Ikhwanus Sofa, ya. Ada yang modern-modern itu ada Muhammad Iqbal dari Pakistan, ada Syed Naqib Al-Attas dari Melayu. Nah, itu tokoh-tokoh filosof yang kemudian dikaji pemikirannya. Ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga ada metode tematik. Metode apa? Tematik. Tematik itu gimana? Ya, tema-temanya saja yang dimunculkan. Ya. Tema-temanya apa ini? Temanya tentang sejarah filsafat, kemudian bahasa filsafat, ruang lingkup filsafat, sistem filsafat, konsep-konsep kunci filsafat. Itu tema-tema. Ya. Nah, Ustadz sudah 3 tahun mengajar filsafat. Yang pernah Ustadz lakukan adalah metode pertama, metode sejarah. Tapi untuk tahun ini, insya Allah kita akan, sudah 2 tahun ini, ya, tahun kemarin dan tahun sekarang, kita menggunakan metode yang ketiga, tematik. Kenapa menggunakan tematik? Harapannya bisa langsung dipraktekkan. Jadi kalau pendekatan sejarah lebih banyak kepada cerita, ya, cerita tentang perkembangan filsafat. Nah, di sini ada 16 tema yang insya Allah akan kita bahas. Ini ya sudah ada di RPS itu. Harusnya setiap pertemuan satu tema. Setiap pertemuan satu tema. Kemudian untuk tema-tema ini, ya. Mana ini? Kok muncul? Ya. Jadi Ustadz insya Allah akan lebih banyak menyampaikan materi sesuai dengan tema-tema yang ada tadi, yang ada di silabi. Nah, kemudian untuk teman-teman, yang pertama kita nanti ada buku pegangan, ya. Karena mahasiswa ini ketika tidak diwajibkan memiliki buku pegangan, dia sama sekali tidak mau pegangan. Jadi sama sekali gak punya buku. Nah, ini nanti Ustadz sedang mencetak buku diktat, ya, untuk pemula.
buku filsafat. Nah, itu nanti menjadi buku pegangan untuk para mahasiswa, itu ya, satu. Kemudian yang kedua, karena perkuliahan kita ini tidak hanya ke perkuliahan teoritis, ada prakteknya, dan prakteknya biasanya penugasan, itu ya, tugas kemudian diskusi gitu kan. Nah, untuk tugasnya ini untuk 1 semester. Jadi tugasnya sebagai syarat mengikuti UTS dan UAS. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu melakukan review books. Ya. Apa? Review book. Apa review book itu? Mereview buku sudah pernah? Belum ada yang ngasih tugas review book? Ya, nanti Ustaz kirimkan contohnya. Jadi review book itu kamu cari 1 orang 1 buku filsafat. Karena banyak buku filsafat itu. Ya. Ada filsafat barat, filsafat Islam dan macam-macam, terutama yang filsafat umum juga banyak versinya. Nah, kamu cari 1 buku filsafat, termasuk buku yang filsafat yang saya baca itu buku yang ditulis oleh wakil presiden pertama. Siapa wakil presiden pertama? Muhammad Hatta. Beliau punya buku filsafat. Tahu judulnya? Judulnya Alam Pikir Yunani. Itu bukunya, itu ada di perpustakaan. Itu buku filsafat yang cukup lama itu di Indonesia ya. Ditulis oleh wakil presiden Indonesia pertama. Nah, buku tersebut dibaca, dipahami, kemudian dianalisa. Jadi kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa yang belajar filsafat? Kemampuan menganalisa. Apa menganalisa itu? Meneliti, menyimpulkan, membandingkan, menilai, menyederhanakan, memperluas makna. Itu masuk ke situ. Ya. Dan itu nanti ketika teman-teman skripsi, kemampuan analisa itu menjadi sangat penting. Itu. Ya, itu jadi yang pertama nanti ada buku wajib untuk 1 mahasiswa 1 orang, nanti ketua kelas boleh mengkoordinir. Kemudian yang kedua adalah review book. 1 orang 1 buku, gak boleh sama. Tuh ya, maka rajin-rajinlah ke perpustakaan. Kalau di sini di bukunya kurang lengkap, kamu datang ke Perpustakaan Nasional. Siapa di sini yang belum pernah ke Perpustakaan Nasional? Belum pernah? Kamu di Jakarta belum pernah ke Perpusnas itu. Ya, pergi ke sana, naik KRL 1 kali sampai. Ya, bikin kartu di sana. Bikin kartu cuma 5.000 atau 15.000. Boleh mengakses apa yang ada di Perpustakaan Nasional. Ada lagi Perpusda, Perpustakaan Daerah. Ada lagi perpustakaan di kedutaan. Di sini siapa yang pernah ke kedutaan? Belum. Kamu nyesel kamu. Kalau kamu di Jakarta itu tidak memanfaatkan jaringan, tidak memanfaatkan koneksi, tidak memanfaatkan keadaan, rugi. Ya. Ini teman-teman harus paham nih, salah satu keunggulan Darun Najah, karena Darun Najah itu letaknya di Jakarta. Ya, kalau Darun Najah itu letaknya di Ponorogo, saya nggak tahu itu apakah bisa. Karena tamu-tamu internasional turunnya semuanya di Jakarta. Ketika mau mengakses pesantren yang terbaik, yang bagus-bagus itu di Indonesia banyak. Tetapi karena lokasinya jauh dari Jakarta, transportasinya susah, tamunya berpikir 2, 3, 4, 5 kali. Akhirnya Darun Najah. Tamu-tamu negara yang ingin tahu tahu pesantren, Darun Najah. Di zamannya Yusuf Kala, ketika jadi wakil presiden sama Jokowi di periode pertama, itu Darun Najah itu menjadi percontohan lembaga pendidikan untuk di Afghanistan. Bayangin. Jadi Yusuf Kala itu termasuk tim rekonsiliasi Afghanistan, supaya Afghanistan merdeka, dan sekarang sudah merdeka ya. Itu tokoh-tokohnya difasilitasi datang ke Jakarta. Tokoh-tokohnya ulama-ulama.
Salah satunya kunjungan ke Darun Najah. Terus tamu negara dari Pakistan. Ini yang perempuan-perempuan, kamu tuh enak di Indonesia ya, bisa kuliah, bisa naik angkot, bisa ke mall. Apa yang nggak bisa di Indonesia coba perempuan? Apa? Di negara lain itu perempuan, di Arab Saudi baru tahun ini perempuan bisa jadi pramugari, bisa jadi driver, bisa bawa mobil sendiri. Baru tahun ini. Sebelumnya perempuan nggak boleh jadi driver, nggak boleh ke pasar. Nah, tamu dari Pakistan datang ingin tahu pendidikan perempuan di Indonesia, datang ke Darun Najah, ngelihat santri putri bisa silat, oh santri putri bisa make up, santri putri bisa ini sebagainya. Kenapa? Karena posisinya di Jakarta. Nah, antum yang sekarang mahasiswa di sini jangan sampai kehilangan momentum. Ya. Kuliah berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu ngapain? Tidur, alam. Ngerjain tugas. Ya, ngerjain tugasnya coba ngerjain tugasnya di kedutaan Amerika Serikat gitu. Lah, kita sudah pernah ke kedutaan Amerika Serikat dan dubesnya welcome, ahlan wa sahlan kalau dari mahasiswa mau menggunakan fasilitas perpustakaan di sana. Kunjungan. Kita butuh KTM, Ustaz. Hah? KTM. Oh, KTM ya, tanya ke mahasiswaan. Ya. Belum ada KTM-nya? Oh. Ya diminta lah. KTM itu langsung bisa di-print dari apa? Siakat. Kalau tidak diakomodir oleh kemahasiswaan, kamu print aja dari siakat, kamu bikin sendiri. Ada kan di siakat? Tinggal ngeprint itu yang bagus, ya. Nah, kemarin ada kedutaan Jepang, sama juga. Boleh silahkan kamu ke perpustakaan di sana itu. Jadi terbuka luas lah. Nah, banyak orang-orang yang tinggal di Jakarta, ya mohon maaf, dia belum pernah itu main ke kedutaan. Sampai sama Pak Anies Baswedan itu saya pernah ikut kumpul makan bareng sama Pak Anies Baswedan satu meja itu. Potensi Jakarta itu terlalu besar untuk disia-siakan oleh umat Islam. Terutama kaitannya dengan jejaring internasional. Ya, banyak kedutaan-kedutaan yang berkantor di Jakarta itu mereka satu kantor dua kedutaan, satu kedutaan negara tersebut di Indonesia, kemudian satu lagi kantornya kedutaan untuk ASEAN, Arab Saudi, ya, dia tuh kantornya kantor kedutaan Arab Saudi untuk Indonesia dan kantor Arab Saudi untuk Singapura di Jakarta kantornya dan lain sebagainya. Oh, kok jadi ke situ? Dari mana tadi ngomongin buku ya. Jadi buku jangan sampai jadi masalah itu. Nah, teman-teman sekalian, kaitannya dengan filsafat umum ini ada beberapa buku yang Ustadz rekomendasikan selain buku yang dari Ustadz. Yang pertama, Pengantar Filsafat yang ditulis oleh Louis Katsoff. Louis 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 Katsoff ya. Itu bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau jago bahasa Inggrisnya ada PDF-nya bahasa Inggrisnya. Namanya Element of Philosophy. Nah, kamu bisa download itu gratis yang bahasa Inggrisnya ya. Element of Philosophy. Kemudian ada lagi buku dari Profesor Ahmad Tafsir. Ini banyak dipakai di UIN. Namanya Filsafat Umum, Akal dan Hati sejak Thales sampai James. Nah, itu Akal dan Hati, Filsafat Umum, Akal dan Hati sejak Thales sampai James. Ahmad Tafsir. Kemudian ada lagi Filsafat Umum Zaman Now. Ya. Zaman Now. Ditulis oleh Hamidullah Ibda. Tuh baru itu 2018. Ada lagi Filsafat Umum Asmoro Ahmadi 2001. Ada lagi
Apa nih? Pustaka Filsafat Jan Hendrik. Ada lagi Pintu Masuk ke Dunia Filsafat Harry Hammersma. Ya. Ada lagi Alam Pikiran Yunani Muhammad Hatta. Kemudian ada lagi Masalah-masalah Filsafat diterjemahkan oleh Profesor Dr. Siapa ini? Lupa, belum masuk di sini. Ada itu masalah filsafat. Ya itu ya. Nah teman-teman sekalian, selain buku-buku itu masih banyak lagi buku-buku yang lain, terutama filsafat Islam. Jadi Ustadz, apa bedanya filsafat umum? Nah kalau ada yang umum, biasanya ada yang khusus. Nah ini kenapa belum dihapus? Mana penghapusnya? Siapa ketua kelasnya ini? Nah, filsafat itu dibagi menjadi dua, ya. Dari sini dulu dong. Nah, filsafat itu dibagi menjadi dua. Ada filsafat umum. Kalau ada filsafat umum, ada filsafat khusus. Ya, biasanya selalu bergandengan itu yang umumnya. Bukunya kuliah. Mana bukunya? Ya, filsafat umum, ada filsafat khusus. Nah, ketika berbicara filsafat umum berarti membicarakan segala sesuatu secara umum, tidak spesifik. Ketika berbicara dengan menggunakan pendekatan sejarah, berarti sejarah filsafat dari mulai zaman Yunani sampai zaman sekarang itu kan berarti hanya sekilas-sekilas saja. Bagaimana orang-orang Yunani, kenapa mereka disebut sebagai ahli filsafat dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana filsafat masuk ke dunia Islam, siapa filosof di dunia Islam, itu kan hanya sekilas-sekilas itu. Itu di filsafat umum. Nah, tetapi filsafat umum ini menjadi pondasi, apa? Menjadi pondasi. Yang mana bangunan itu kalau pondasinya kuat, bagus, maka bangunannya akan kuat. Ini teman-teman yang kemarin ke Cianjur itu, ya. Ya mohon maaf, rumah Ustadz itu kan nggak terlalu rusak. Ya, Alang ya. Hanya ya semoga aja sekarang enggak. Hanya tembok retak-retak gitu. Tapi rumah tetangga-tetangga itu yang ambruk, yang temboknya bolong, yang sampai ambruk rata dengan tanah, itu banyak seperti itu. Nah ternyata usut punya usut karena fondasinya tidak kuat. Bahan dasarnya bahan-bahan yang sisa. Semennya kualitas rendah. Pasirnya pasir bekas. Ya. Itu yang karena seperti itu akhirnya kualitas bangunannya menjadi tidak bagus. Nah, ini filsafat umum juga sama. Dasar-dasar ini kalau teman-teman tidak kuat, nanti masuk ke filsafat khusus. Apa filsafat khusus di sini? Di prodi MPI, filsafat khususnya ada namanya filsafat manajemen dan administrasi. Nah, bukan filsafat pendidikan. Antum ini nggak salah jurusan kan? Kenapa ngambil jurusan MPI? Bukan HKI, bukan bisnis. Paham nggak kamu? Kenapa ngambil MPI? Mau jadi kepala sekolah? Udah jelas, ya. Jadi dalam dunia pendidikan, nah di dunia pendidikan itu ada dua elemen. Ada elemen pendidik, ada elemen tenaga kependidikan. Siapa pendidik itu? Guru. Ya, ngambilnya PAI, pendidikan agama Islam, berarti jadi guru agama Islam.
Ngambil pendidikan matematika jadi guru matematika, ngambil pendidikan bahasa Indonesia jadi guru bahasa Indonesia, ngambil pendidikan fikih jadi guru fikih, jadi guru tafsir. Ya. Itu. Nah, kalau tenaga kependidikan apa? Apa? Jadi rektor, enak aja jadi rektor. Ya. Jadi pimpinan pesantren. Nah, jadi kepsek. Nah, jadi kepala TU nggak apa-apa. Kepalanya bukan TU-nya, ya. Nah, kenapa? Karena apa ininya? Prodinya MPI. Manajemen Pendidikan Islam. Ya. Inilah orang-orang yang memikirkan lembaga itu supaya lembaga tersebut bisa berjalan, bangunannya bisa berdiri, ya, guru-gurunya sejahtera. Berapa banyak guru yang tidak sejahtera? Banyak atau tidak? Banyak. Bukan lumayan lagi, banyak. Kenapa? Karena tidak di-manage dengan baik. Maka di tangan-tangan kalianlah kesejahteraan para guru. Itu ya. Jadi kamu jangan sampai, Ustaz saya kan mau jadi guru. Apa bisa jadi guru dengan MP? Ya bisa jadi guru, tetapi spesialisasi keilmuan yang diajarkan itu adalah cara memanage lagi, cara memimpin, how to lead, how to manage. Kalau punya duit 10 juta, bisa untuk sehari, bisa untuk seminggu, bisa untuk sebulan, bisa untuk setahun, tergantung bagaimana memanage. Coba, siapa di sini yang pernah menghabiskan 10 juta dalam sehari? Pernah? Oh, alang tuh langsung ke tangan, banyak banget duitnya. Jangan-jangan dia kuliah cuma mau ngabisin duit orang tuanya. Alang, kenapa kuliah? Ngabisin duit orang tua kan? Ya? Nah, itu di manage. Nah, saya punya dulu penghasilan sebulan cuma 300.000 pernah. Tapi bisa beli buku, ya, bisa bisa nabung. Kenapa? Ya di manage. Tidak dihabiskan dalam satu waktu. Kalian tahu ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam? Apa ceritanya gimana? Ketika Firaun mengatakan ini roaitu sab'a baqaratin simanin yakuluhunna sab'a baqaratin bla bla bla. Sama saya melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Apa ininya? Itu ahli-ahli sihir gak ada yang bisa jawab. Ketika Nabi Yusuf dihadirkan, akan terjadi masa-masa panen selama 7 tahun, kemudian akan terjadi masa-masa paceklik selama 7 tahun. Zaman itu belum ada kulkas. Nah, sekarang kamu bisa, saya pernah itu, bukan saya ya, saya juga pernah. Daging kurban tahun lalu masih ada sampai tahun sekarang. Pernah ya? Oh, pernah. Ditaruh di mana? Di freezer. Pas kita mau masukin daging kurban yang baru kan bersihin dulu freezer. Ternyata di bawahnya tidak ada daging kurban. Wah, itu orang-orang yang tamak gitu ya. Nimbun. Harusnya dihabiskin ya. Namanya daging kurban itu harus habis dalam 3 hari. Dulu tidak ada pengawet, formalin borak. Tidak ada. Apa namanya? Sekarang itu kan makanan itu bisa diawetkan sampai 2 tahun, sampai 3 tahun. Enggak ada. Gimana caranya Nabi Yusuf memanage sampai akhirnya Mesir bisa keluar dari paceklik? Kamu harus ke Mesir. Siapa yang mau ke Mesir sih? Ya. Nabung. Nanti kita pertukaran pelajar. Mesir. Amin. 1 semester di Mesir. Itu di Mesir itu ada kota namanya Fayum, ya, namanya Fayum. Namanya
Bayum itu konon katanya berasal dari kata alfu yaum, 1000 hari. Bayum alfu yaum. Itu kalau kamu membayangkan Mesir itu gurun pasir, yang kamu bayangkan Mesir itu apa? Piramid, terus gurun pasir, terus panas, kering. Ya memang benar. Tapi kalau kamu ke Payung, kamu akan melihat di sana seperti puncak. Ya. Yang mana hijau, airnya ada di mana-mana. Ya, buah-buahannya itu lebih subur daripada buah-buahan di Indonesia. Saya pernah dapat buah mangga beratnya 1 biji 4 kilo. 1 biji. Buah mangga. Simalakama. Buah Simalakama. Nah, Bayum Alfu Yaum ini sama Nabi Yusuf alaihissalam tadi di manage. Jadi beliau membuat sawah-sawah, kebun-kebun yang mana ketika kebun ini dipanen, kebun ini ditanam, kebun ini berbunga terus dalam ya. Nah, jadi kalian memanage itu. Nah, bagaimana bisa memanage? Ya salah satunya harus memiliki kecakapan filosofis. Bisa mencari mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Nah, bisa menganalisa itu. Nah, teman-teman sekalian, banyak orang-orang ketika mengenal kata filsafat menganggapnya sebagai ilmu yang mistis, aneh, sesat, bisa menyebabkan ateis, bisa menyebabkan liberal. Itu kalau belajar filsafatnya dengan cara yang salah. Tuh ya. Tuh. Ada juga yang mengatakan bahwa filsafat itu jelimet, rumit. Maka kalau kamu googling di Google, itu googling filsafat, kamu akan menemukan orang yang duduk kayak gini, renung. Ya. Orang yang duduk sedang berpikir, itu ya. Nah itu. Nah, namun teman-teman sekalian, di balik itu semua, filsafat itu disebut juga dalam bahasa Latin sebagai mater scientiarum, atau disebut dengan the queen of science, atau disebut dengan malikatul ma'rifah. Malikatul ma'rifah, the queen of science. Apa artinya? Ratunya ilmu pengetahuan. Kenapa disebut dengan ratu ilmu pengetahuan? Karena semua ilmu pengetahuan berdasar dari filsafat. Karena filsafat melahirkan ilmu-ilmu yang baru, yang lain, ya, sehingga disebut queen, bukan king. Kalau king itu tidak melahirkan. Ya. Apa itu filsafat? Nah, filsafat itu membawa kepada pemahaman dan tindakan, berusaha memberikan pemahaman yang baik, yang mendalam, sehingga ketika kita mengambil tindakan, tindakannya bisa baik dan bisa memberikan manfaat. Kemudian filsafat merupakan kegiatan pemikiran secara ketat. Nanti akan ada istilah misalnya berpikir secara deduktif dan induktif. Apa yang maksud dengan berpikir deduktif dan induktif? Ada berpikir dari umum ke khusus, dari khusus ke umum. Nah, itu sampling dan sebagainya. Kemudian filsafat juga disebut sebagai pemikiran secara sistematis. Ya. Nah, sistematis ini dalam perkuliahan, misalnya dalam penulisan ada muqaddimah, pendahuluan, ada isi, ada penutup. Itu sistematis. Nah, termasuk dalam pengajaran juga sebagainya.
Nah tadi filsafat ya kata Ikhlas Habibi berasal dari bahasa Yunani. Nah di zaman dahulu para filosof Yunani itu kebanyakan mereka disebut dengan filosof alam. Kenapa disebut filosof alam? Karena mereka pertama kali mempertanyakan tentang alam semesta. Ada yang hafal surat yang berbicara tentang Nabi Ibrahim ketika melihat bulan? Siapa yang hafal? Coba. Ikhlas, coba ikhlas. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi walamma afalat qala fa innani la uhibbul afilin. Itu pertanyaan Nabi Ibrahim, siapa pencipta alam semesta? Maka bagi umat Islam Nabi Ibrahim itu merupakan filosof pertama. Ya, disebut sebagai Abul Anbiya karena beliau yang memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan. Nah, kalau di barat yang menjadi filosof pertama ada orang bernama Thales. Siapa? Thales. Nih, pertanyaan ini teman-teman sekalian, siapa pencipta alam semesta? Pertanyaan Nabi Ibrahim. Siapa Tuhannya? Apakah Tuhannya itu bulan? Apakah matahari? Apakah bintang-bintang? Ya. Orang berpikir mencari siapa Tuhan, kemudian banyak muncul agama-agama. Ada yang menyembah api, disebut dengan agama Majusi, ya. Ada yang menyembah matahari. Sampai sekarang ada agama Shinto di Jepang. Ada yang menyembah batu-batuan, animisme, dinamisme, menyembah roh, menyembah nenek moyang, sebagaimana di suku-suku pedalaman. Itu berasal dari pertanyaan ini. Ketika mereka mencari, mereka tidak jawabannya ada kepada yang mereka temukan itu seperti itu. Akhirnya mereka menuhankan hal-hal seperti itu. Ya. Nah, Thales gimana? Dia mempertanyakan apa bang dasar alam semesta? Yang menjadi alam semesta ini apa sih? Yang dari apa sih dibikin? Dia menjawab, jawabannya gampang waktu itu. Apa? Air. Apakah jawaban ini sesuai? Sesuai untuk waktu itu. Karena Thales dia tinggal di sebuah kepulauan yang dipenuhi dengan air. Segala sesuatu berhubungan dengan air. Kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan. Tapi filosof-filosof yang lain, ada yang bilang api, ada yang bilang udara, ada yang bilang aperon, macam-macam di sini. Ya, pertanyaan ini simple, tetapi membutuhkan aktualisasi diri, membutuhkan pengembangan diri, membutuhkan penelitian dan membutuhkan pemikiran yang mendalam untuk bisa menjawabnya. Maka itulah tugas dari filsafat, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Oke? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Oke, kita lanjut. Sampai jam berapa, Ustaz? 11. Udah jam 11 beneran. 10.50. Dikit banget sih. Ya, nah maka filsafat itu ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni, bukan hanya sekedar kebenaran semu. Ya, tidak hanya sekedar
melihat kulitnya saja, tetapi mencari inti permasalahan sebaik. Nah, kemudian ilmu filsafat menyelidiki sebab-sebab yang paling akhir dari segala sesuatu. Nah, dan kita orang-orang Islam merupakan orang-orang yang sudah terbiasa hidup dengan filsafat. Mau tahu buktinya apa? Coba kamu renungkan setiap doa-doa yang kamu panjatkan. Doa setelah makan, apa doanya? Allahumma barik lana. Oh, doa makan. Doa makan. Doa makan apa? Allahumma barik lana. Doa makan. Doa makan, mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Coba kamu fokus kepada kalimat terakhir. Apa? Wa qina azaban. Dari setiap makanan yang kita kunyah, dari setiap minuman yang kita minum, dari setiap es krim yang kita nikmati, kita berusaha untuk menghindari diri dari siksa api neraka. Padahal makan berapa lama coba? Siapa di sini yang makannya sampai sejam? Siapa? Ada? Bukan makannya itu, ngobrolnya. Ya, makan itu cepat itu. Tetapi efeknya panjang, kali lebar, kali tinggi. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Cukup?